Tadi yang minta izin masuk kamar saya itu kan kamu, Tio. Iya Kanjeng Mami, tapi saya tadi cuma ngambil charger handphone doang, nggak ngambil barang yang lain. Chargernya emangnya di dalam dompet? Di luar dompet, Pak De. Ya kalau di dalam dompetnya bejendol dong, Kang Mas. Gimana? Pak Tio, saya sudah nyari sampai depan gerbang tapi tetap nggak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Wah, jangan-jangan di ruangan kerja saya nih. Sebentar. Mamur. Iya. Kamu itu harusnya laporan ke saya, bukannya ke Tio. Tapi yang kehilangan kan Pak Tio. Saya yang kehilangan. Tunggu dia Jeng. Maksudnya Makmur kuwi. Udah. Kang Mas lebih baik diam aja. Ya, ini kayaknya si Makmur ini perlu dikasih penataran khusus. Lalu udah jelas yang kehilangan itu saya, kok dia laporannya ke Tio. Soalnya yang nyuruh saya itu Pak Tio. Nah Pak Tio itu kehilangan. Saya yang kehilangan, Makmur. Mas ngeyel aja kamu. Yaudah, coba sekarang kamu cari di seputar kolam renang. Soalnya tadi saya sempat jalan-jalan di sana. Tapi Kanjeng Mami... Sekarang! Ya, cari! Mur, bocah itu. Masa depan Pak De. Tuyul, Dis. Rika kepriwe sih, Le? Geh, di kampung sebelah udah ada 2 orang yang jadi korban, duitnya diambil sama tuyul. Makanya kayak orang rame-rame pada berburu tuyul. Wah, kalau begitu jangan-jangan duitnya Kanjeng Mami juga diambil sama tuyul ya? Bisa juga. Kira-kira itu berapa sih? Duitmu yang hilang di dalam dompet itu kira-kira piro dia, Jeng? Uangnya itu ada 1.500.000, Kang Mas. Nah, tapi di dalam dompetku itu ada giwang berlianku. Nah, itu harganya puluhan juta, Kang Mas. Mana ada KTP-nya lagi. Oh, KTP-nya juga dari berlian dong? Triplek. Pak De lihat tas laptop saya nggak, Pak De? Siapa tahu batu cincin saya ini jatuh ke tas itu, Pak De. Aku nggak lihat, yo. Tapi kalau tas koper aku ngeliat. Coba aja kamu cari di dalam tas koper itu. Siapa tahu di dalamnya itu ada laptopnya. Kanjeng Mami, mohon maaf. Saya sudah muter-muter kolam renang, tapi saya tidak menemukan batu cincin yang warnanya hitam. Kok batu cincin? Yang hilang itu duit saya, Makmur. Kok kamu malah nyari-nyari batu cincin? Bikin emosi aja. Emosi kan, Mami. Ya itu maksudnya. Kanjeng Mami, saya ada berita buruk yang harus saya sampaikan, Kanjeng Mami. Apa? Tadi saya ketemu sama si Gendis, dan si Gendis bilang bahwa di kompleks seberang itu ada 2 orang yang hilang uangnya, Kanjeng Mami. Dan ternyata uangnya itu diambil sama tuyul, Kanjeng Mami. Hah? Tuyul? Ya. Sule, hari gini udah nggak ada tuyul-tuyulan, Le. Udah nggak zaman tuyul. Ya terserah Pak Tio. Yang jelas sekarang ini lagi musim tuyul, Pak Tio. Berarti kemungkinan besar uangnya Kanjeng Mami itu diambil sama tuyul. Tuh. Ya nggak mungkin, Tole. Mosok tuyul ngambil uang sama dompet-dompetnya itu loh. Ya kali aja, Pak De. Tuyulnya nggak punya dompet, jadi diambil sama dompetnya. Itu Pak De. Oke. Kalau gitu gini saja, ya. Untuk mencegah keluarga ini kehilangan duit lagi, pokoknya barang siapa yang bisa menangkap tuyul akan saya kasih hadiah 1 juta. 1 juta? Tuyul itu nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Ah, terserah deh. Saya ikut campur kalau masalah tuyul-tuyulan. Pikir. Tio, Terserah, Pak De. ya. Ganteng-ganteng kok on. Iya. Super. Iya, kayak mertuanya. Iya, kayak mertuanya. Ampun, Kanjeng Mami. Ingat ya, Dis. Kamu boleh aja berjualan di sini, tapi tolong kamu jangan nyebarin isu yang aneh-aneh. Siapa yang nyebarin isu, Pak Tio? Yang cuma cerita sama si Sule. Kalau di kompleks sebelah lagi ada tuyul beroperasi. Tuyul kok beroperasi? Emang operasi apa dia? Iya, Bu. Bukan operasi amandel apa operasi kataraknya yang nggak lihat. Sing jelas, tuyul itu suka ngambil duit. Dengar ya, Dis ya. Tuyul itu nggak ada. Kamu jangan coba-coba meracuni pikiran keluarga saya di sini. Lihat tuh, mertua saya jadi bodoh gara-gara isu tuyul kamu itu. Siapa yang bodoh?
gendis yang bodoh Kanjeng Mami. Permisi Kanjeng Mami. Permisi Kanjeng Mami. Kanjeng Mami, jarinya masih saya pakai Kanjeng Mami. Permisi. Permisi Mami. Mau cari apa Pak Tio? Nyari tuyul. Nun, Babe lu ada nggak? Babe ada tuh, lagi goreng kacang di dalam. Gua mau ketemu sama Babe lu. Ada kabar gembira. Kabar apaan, Kang? Kanjeng Mami mengadakan sebuah sayembara. Sayembaranya adalah menangkap tuyul. Nah, barang siapa yang bisa menangkap tuyul itu mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Kan lumayan, Nun. Kalau Babe lu sama gue kerja sama, tuh hadiah buat benerin angkot. Wah, lumayan banget tuh, Kang. Bentar ya, Nun panggilin. Hus, sembarangan kalau ngomong. Emang lu bisa manggilin tuyul? Bukan manggil tuyul, manggil Babe maksudnya. Oh iya, ya udah panggilin sono. Di kampung Ngenyong udah ada 5 orang yang jadi korban tuyul Kanjeng Mami. Tapi tuyulnya sampai sekarang belum ketangkep. Duh, profesional banget tuyulnya ya. Ngomong aja langsung sama Kanjeng Mami kalau nggak percaya. Ada apa ini? Begini Kanjeng Mami, Ya. saya dengar Kanjeng Mami duitnya diambil tuyul apa benar? Pokoknya duit saya hilang sedompet-dompetnya. Ramanengnya juga pernah diambil duitnya sama tuyul, tapi dibalikin lagi. Kenapa bisa dibalikin? Duitnya palsu. Tuyulnya bisa tahu. Mungkin tuyulnya itu punya sinar ultraviolet Kanjeng Mami. Jadi bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli. Wah, canggih ya tuyul zaman sekarang. Zaman sekarang mah tuyul canggih-canggih Kanjeng Mami. Apalagi kalau tuyulnya itu bertugas di bagian anggaran. Wow, itu lebih canggih lagi. Canggih dan tega sama rakyat. Padahal yang mirip rakyat. Itu dia. Oke, kalau begitu begini. Siapa yang bisa nangkep tuyul, saya kasih hadiah 1 juta. Ih, aneh banget yang mana? Melu-melu dan Rika teyeng apa nangkap tuyul loh. Nah itu coba diizin, Mbok. Ya, tak tiba aja. Tuyul kue yang Melayu banter banget. Ya ora teyeng ditangkap. Apa mending Rika wadon nganti kepuyu-puyu bae ora bakal bisa nangkep tuyul guys. Apa iya kayak gue? Lah temenan yakin busuk kayak gue. Bentar lu. Deh. Babe itu asli Betawi apa Banyumas sih? Saya dulu sebelum ketemu sama emaknya si Nunun, emang pernah dagang jamu di terminal Purwokerto. Namanya koplak kalau di sono. Dangana, Ramana kenal Pak Soleh, si duwe warung pojokan terminal. Oh loh, Soleh Mendoan? Ya kenal nyong loh, Jan batire nyong gue kok. Gue Pak Direnyong. Lah, ketemu sedulur yang enak, Jan. Ada ya. Yang kota kok kayak kia nang kota. Nah, jadi mau kota. Sedulur Renyong ya. Ya sedulur juga orang nggak ngerti apa. Pokoknya, kalau kamu ikut-ikutan berburu tuyul, gaji kamu bulan ini nggak saya kasih. Jangan dong Pak Tio. Saya itu ikutan nyari tuyul, cuma ngejar hadiahnya doang, bukan untuk melihara tuyul. Kalau kamu masih nekat, saya laporin KPI kamu. Jangan dong. Kalau gitu ya saya laporin Kanjeng Mami. Ayo, Kanjeng Mami. Jangan gitu. Ayo, Kanjeng Mami ini loh Pak Tio, Kanjeng Mami. Jangan puasa. Ayah kamu mau Kanjeng Mami. Kalahnya sama Kanjeng Mami. Nangkep tuyul itu nggak gampang, Le. Kita ngelihatnya aja susah kok, apalagi ditangkep. Harus beli tiket dulu ya Pak Dek, baru bisa lihat. Waduh lu, Le. Lu kata sirkus pakai tiket. Aku udah punya alat buat nangkep tuyul nih, Be, Pak De. Ya, lila kurungan ayam. Mana bisa, Mur? Mur, Iya. kamu pikir tuyul itu sama dengan ayam babon? Tuyul itu nggak bisa ditangkap sama kurungan ini, tahu? Oh iya. Lah terus tangkapnya pakai apa, Pak Dek? Iya. Oh gini. Sebelum nangkap tuyul, kalian itu harus tahu asal usul tuyul itu dari mana. Iya. Ada sejarahnya kalau begitu. Lu ada. Nah, begini ceritanya. Di zaman dahulu kala, ada seorang raja yang mempunyai mau tidur. Pak De, jangan pergi dong. Jangan pergi gimana? Ada orang mau cerita kok malah teriak-teriak kayak kebun binatang.
Mau terusin nggak? Iya, terusin Pak De. Pak De. Ya, ini Pak De diam dulu nih, diam dulu semuanya. Ya terusin deh Pak De. Nah, seorang raja itu mempunyai anak yang punya penyakit kleptomania. Bukannya itu grup band Pak De? Leto. Leto itu lemes. Letoy. Nah, Letoy. Pistol. mau diterusin nggak? Iya. Lah si Leto itu tadi, anaknya raja itu punya penyakit kleptomania, sukanya nyuri uang.